Kita siapkan lagu pembuka, Mada Bakti nomor 400. 400. Umat dimohon berdiri, kita siapkan lagu pembuka, Mada Bakti nomor 400. 400.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Para suster, saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita berkumpul bersama dan dalam persekutuan dengan gereja semesta. Kita mengenangkan dan merayakan perjamuan Tuhan yang Ia laksanakan bersama murid-muridnya. Inilah perjamuan yang menggembirakan, ungkapan cinta kasih yang paling luhur, paling agung, paling mulia, perjamuan yang mempersatukan kita karena roti dan piala yang satu dan sama. Malam hari ini kita kenangkan saat Yesus menyerahkan dirinya bagi sahabat-sahabatnya. Inilah misteri cinta kasih Allah yang tak terbatas. Yesus tidak lagi menyebut kita hamba, melainkan sahabat-sahabatnya. Ia membasuh kaki murid-muridnya karena cintanya dan sebagai teladan bagi kita. Karena itu, sebagai sahabat-sahabat Yesus yang setia melakukan perintah-perintahnya, marilah kita menyiapkan hati kita agar kita layak dan pantas merayakan perayaan cinta kasih yang menyatukan dan menyelamatkan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kyrie
excelsis Deo. Marilah berdoa. Ya Allah, dalam perjamuan malam yang amat kudus ini, Putra Tunggal-Mu menyerahkan dirinya kepada kematian, mempercayakan kepada gereja yang baru dan kekal, serta perjamuan cinta kasih-Nya. Semoga kami yang merayakan perjamuan malam ini menimba kepenuhan kasih dan hidup dari misteri yang luhur dan agung itu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa.
Amin. Silakan duduk dengan hormat dan hikmat. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, "Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh masing-masing menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela dan berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah, tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga, mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayuran pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan tongkat ada di tanganmu. Hendaknya kamu memakannya cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini, aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu, dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Adalah persekutuan
Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat
pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan, engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jika aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, Bapak Ibu, saudari-saudara, orang muda, anak-anak yang saya kasihi, selamat malam. Hari ini kita mengakhiri masa Prapaskah, di mana kita merayakan Hari Raya Kamis Putih. Sehingga kalau kita lihat di sini hampir 90% pakai putih. Ya. Ini mau menandakan apa? Bahwa hari Kamis Putih merupakan hari perjamuan terakhir Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Akan tetapi, ini perlu digarisbawahi bahwa perjamuan malam terakhir bukanlah perjamuan keputusasaan, bukanlah perjamuan kesedihan, melainkan perjamuan yang penuh dengan keakraban, perjamuan persaudaraan, perjamuan yang penuh makna, dan perjamuan cinta. Mengapa disebut perjamuan cinta? Karena dalam perjamuan itu merupakan wujud nyata dari cinta Kristus yang total, tak terbatas, tak bersyarat, utuh kepada kita manusia. Dalam bacaan pertama tadi, Paskah Perjanjian Lama,
bangsa Israel bisa selamat. Anak sulung mereka, hewan sulung mereka tidak meninggal, tidak wafat, bisa selamat berkat darah anak domba. Tapi dalam perjamuan akhir ini, Yesus menjadi anak domba. Sehingga Yesus menjadi kurban. Inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu. Inilah darahku yang diserahkan bagimu. Ingatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ini mau membuktikan bahwa kita semua, bahwa cinta Kristus bukanlah hanya satu slogan. Bukannya hanya satu seruan. Bukan hanya sebagai wacana untuk keselamatan umat manusia. Tapi cinta Kristus merupakan aksi nyata. Bahwa Kristus sungguh-sungguh menyelamatkan kita. Dan bukan hanya itu. Dalam perjamuan akhir itu ditunjukkan betapa besar cinta Kristus dengan Dia melayani, membasuh kaki murid-muridnya. Ini melambangkan kerendahan hati. Kita bisa membayangkan seorang guru, seorang teladan mau merendah, membasuh kaki murid-muridnya. Sehingga Petrus terkejut. Dia mengatakan, jangan Tuhan, selamanya engkau tidak akan membasuh kakiku. Tapi Yesus katakan, jika aku tidak membasuh kakimu, engkau tidak bisa masuk, ambil bagian dalam kerajaan Allah. Ini juga membuktikan kepada kita semua bahwa kita orang Kristen, kita orang Katolik, cinta kita harus nyata juga lewat pelayanan kasih terhadap sesama. Bukti cinta kita kepada Tuhan, bukti cinta kita kepada sesama dengan mau merendah. Dalam bahasa aksi puasa pembangunan, solider ya, dengan sesama kita, peka, peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, ini menjadi ciri khas kita sebagai orang Kristen yang penuh dengan cinta. Ya. Kalau kita ingat lagu yang begitu bagus, Puji Syukur 659, Cinta Kasih Allah, dia punya ayat bagus. Walau kaya raya dan kuasa, walau cantik indah mempesona, walau pandai dan gagah perkasa, percumalah tanpa cinta kasih. Percuma, omong kosong, bullshit. Kita mengaku orang Kristen, kita mengaku orang Katolik, tapi nyanda ada kasih. Percuma kita mengatakan saya punya cinta kasih, tapi saya tidak melayani. Yesus memberikan teladan yang luar biasa. Dia guru yang memberikan teladan kepada kita semua. Oleh karena itu dalam perayaan Kamis Putih ini terjadi dua sakramen, ya. Sakramen Ekaristi dan sakramen imamat. Sakramen Ekaristi menjadi sumber dan puncak kehidupan kita umat Kristiani. Dan juga sakramen imamat. Karena apa ya? Ini dua sakramen ini tidak bisa dilepaskan. Karena tidak ada Ekaristi tanpa imam. Siapa pemimpin misa kalau tidak ada imam, ya? Jadi tidak ada Ekaristi jika tidak ada imam, dan jika tidak ada imam tanpa Ekaristi, ya. Dan tidak ada Ekaristi, kalau tidak ada Ekaristi maka tidak ada gereja. Jadi kesempatan ini juga ya, sejak hari Selasa kemarin diadakan misa krismatis di mana para imam memperbaharui janji imamatnya, ya, dan juga mengajak umat beriman untuk mendoakan torang pe pastor-pastor, termasuk hamba yang hina dina ini. Ya. Karena apa? Menjadi seorang pastor, menjadi seorang gembala, tentunya banyak tantangan, banyak cobaan, banyak. Kita doakan para imam, ya mungkin juga sementara berjuang, bergumul dengan panggilannya. Sama kita dan kita berdoa untuk gereja.
Karena apalah artinya gereja, ekaristi jika tidak ada imam? Ini menjadi momen yang spesial juga. Hari para imam. Di mana umat beriman seluruh dunia mendoakan para imam. Dan dalam perayaan Kamis Putih ini ada perintah baru yang diberitakan kepada kita semua sebagai pengikut-pengikut Kristus, yaitu perintah untuk saling mengasihi dan perintah untuk saling melayani satu dengan yang lain. Kalau Kristus sebagai guru mau melayani, mau turun untuk merendah, membasuh kaki, apalagi kita. Dengan bahasa lain, jika Dia bisa mengampuni dosa kita tanpa batas, tanpa syarat, bagaimana kita tidak mungkin juga mengampuni, memaafkan kesalahan kita. Perayaan Kamis Putih merupakan perayaan juga perdamaian. Ya, tadi bagus sekali KOR menyanyikan misa perdamaian. Semoga ada damai. Kita berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama, berdamai dengan diri kita sendiri. Saya tahu berdamai itu sulit. Ya, sulit. Apalagi orang yang sudah menyakiti hati kita. Tapi mau sampai kapan kita memendam amarah kita? Mau sampai kapan kita terus menyimpan sakit hati yang ada pada kita? Mau sampai perayaan hari Kamis Putih tahun berapa kita mau bisa membuka hati kita untuk mau berdamai dengan sesama kita? Mari kita jadikan perayaan yang mulia, agung, kudus ini sebagai perjamuan ekaristi yang sungguh-sungguh mengubah diri kita, agar hati kita pun seperti seputih perayaan ini, seagung, semulia perayaan Kamis Putih ini. Amin. Kita lanjutkan dengan pembasuhan kaki. Mada Bakti nomor 402. Jika ada cinta kasih, hadirlah Tuhan, cinta Kristus mengumpulkan kita semua.
dengan membasuh kaki para murid-Nya, Yesus telah memberikan perintah baru agar kita saling melayani dan saling mencintai. Marilah kita berdoa kepada Bapa agar dapat melaksanakan perintah baru itu dengan sepenuh hati. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Sri Paus dan para uskup serta para imam dapat melakukan tugas pengembalaan mereka dengan rendah hati seperti Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Kami mohon kepadamu ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat selalu mendasari tugas pelayanannya dengan sabda Yesus sendiri untuk saling melayani satu sama lain demi keselamatan bersama. Kami mohon kepadamu ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami. Bagi orang-orang yang menderita, semoga keteladanan Kristus dalam mengasihi para murid-Nya menggugah setiap orang untuk terlibat dalam memberi pertolongan dan kasih bagi orang-orang yang sedang menderita. Kami mohon kepadamu ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga kita semua pada hari ini memperbarui niat untuk saling mengasihi dan bekerja sama dalam keluarga kita masing-masing, sehingga nilai hidup Kristiani keluarga kita terpancar pula di dalam kehidupan bermasyarakat. Kami mohon kepadamu ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami. Mari kita hening sejenak. Kita sampaikan doa-doa permohonan kita serta niat-niat baik kita. Sambil kita berdoa bersama dengan keluarga Nirwan Kasenda, wilayah rohani Santo Antonius, bersyukur hari ulang tahun yang ke-25 hari ini, Dewi Kasenda. Semoga Tuhan senantiasa memberkati dia bersama dengan keluarga agar ia senantiasa dianugerahkan rahmat kesehatan lahir dan batin, sukacita dan kebahagiaan dalam hari-hari hidupnya bersama dengan keluarga. Dan moga-moga apa yang ia harapkan dan cita-citakan dapat terwujud sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Dan juga bersama dengan keluarga Bahter Sugandi mengucap syukur atas hari ulang tahun ke-80 dari Papa Opa Vincentius Hengki Sugandi. Semoga Tuhan senantiasa memberkati juga Opa ini, dianugerahkan sukacita agar ia juga bisa selalu bersyukur dan terus berdoa kepada Tuhan dalam hari-hari tuanya ini, sehingga ia sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi keluarga. Dan akhirnya kita mohonkan keselamatan jiwa untuk ibu dari almarhum Pastor Herman Kawoan yang telah dipanggil oleh Tuhan. Semoga Tuhan senantiasa mengampuni dia agar ia diperkenankan berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Kami mohon kepadamu ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami. Ya Allah Maha Pengasih, dengarkanlah permohonan kami. Semoga kami belajar sabar
dan rela berkorban bagi sesama seperti Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sungguh besar dan ajaib karya-Mu Tuhan, adil benar segala jalan Tuhan. Dikau Allah yang Maha Kuasa, ya Allah, Raja segala bangsa. Ku berserah hanya kepadamu Tuhan. Tiada Allah selain Dikau Tuhan. Dikau Allah yang Maha Kuasa, Pencipta yang Berdoalah saudari-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus.
Ya Tuhan, perkenankanlah kami merayakan misteri ini dengan pantas, karena setiap kali kenangan akan kurban ini rayakan, terlaksana karya penebusan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab ketika mengadakan perjamuan terakhir bersama murid-muridnya, Kristus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai anak domba tak bernoda dan sebagai kurban pujian sempurna yang berkenan kepadamu. Kurban salib yang membawa keselamatan itu kami kenangkan untuk selama-lamanya. Dalam perayaan suci ini ya Bapa, umat kudus-Mu dikuatkan dan disucikan, supaya bangsa manusia yang mendiami satu bumi ini diterangi oleh satu iman dan disentosakan oleh satu ikatan cinta kasih. Maka kami pun mengambil bagian dalam perjamuan agung ini, supaya memperoleh kasih karunia-Mu yang menjadikan kami manusia baru, dan bersama semua penghuni surga kami mewartakan keagungan-Mu dengan bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, segala ciptaan patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Tak henti-hentinya Engkau menghimpun umat-Mu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, di seluruh bumi dipersembahkan kurban yang murni untuk memuliakan nama-Mu. Maka kami mohon ya Bapa, sudilah menguduskan persembahan ini dengan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Ia dihianati, Yesus mengambil roti, Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Ia mengucap syukur. Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Marilah mewartakan misteri iman. Yesus Tuhan kami, dengan wafat Engkau menghancurkan kematian, dengan bangkit Engkau memulihkan kehidupan. Datanglah dalam kemuliaan. Bapa, kami mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga. Sambil mengharapkan kedatangannya kembali dengan penuh syukur, kami meraih mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini. Kami mohon pandanglah persembahan umat-Mu ini, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau ini. Kuatkanlah kami dengan tubuh dan darahnya, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Nya, agar kami sehati dan sejiwa dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi suatu persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Bunda Hati Kudus, Santo Yusuf mempelainya yang saleh, para rasul-Mu yang kudus, dan para martir-Mu yang jaya, dan bersama semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menolong kami. Ya Bapa, semoga berkat kurban yang mendamaikan ini, damai sejahtera dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia. Kuatkanlah iman dan cinta kasih gereja-Mu yang kini masih bersiara di bumi ini, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Benediktus Untu, serta semua uskup, para imam, diakon, serta semua pelayan umat dan seluruh umat kesayangan-Mu.
Dengarkanlah doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Demi kerahiman dan kasih setia-Mu ya Bapa, persatukanlah semua anak-Mu dimanapun mereka berada. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap agar bersama mereka kami pun menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab melalui Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Preceptis salutaribus moniti et divina incitione formati audemus dicere. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nos, que sumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae Tue audiuti, et a peccatosimus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi. Saudari-saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.
Saudari-saudaraku yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku. Meskipun Engkau selalu telah datang, aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Pada Bakti 387, O Sri Yesus. Sang penebus berdua.
Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, dalam hidup di dunia ini kami dikuatkan oleh perjamuan Putra-Mu. Semoga kami layak untuk turut menikmati perjamuan abadi di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita siapkan puji syukur 502.